Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Amraini, NPM 5021179, kelas 4E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Telaah Kurikulum. Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang telaah kurikulum pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. A. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan materi, isi, atau bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Pengertian telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sekolah. C. Prinsip-prinsip telaah kurikulum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki kurikulum sebagai totalitas gabungan dari komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum yaitu 1. Prinsip relevansi, 2. Prinsip fleksibilitas, 3. Prinsip kontinuitas, 4. Prinsip efisiensi, dan yang kelima, prinsip efektivitas. Yang kedua, sedangkan prinsip khusus sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata mencakup 5 hal, yaitu 1. Prinsip penentuan tujuan pendidikan, 2. Prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, 3. Prinsip pemilihan proses belajar mengajar, 4. Prinsip pemilihan media dan alat, dan yang kelima, prinsip berkenaan dengan penilaian. D. Fungsi telaah kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar pada peserta didik atau anak didik. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dari konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan dari pengajaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap hari dengan mudah. E. Tujuan kurikulum. Dalam kurikulum atau kegiatan pembelajaran, tujuan memiliki peran yang sangat penting, karena tujuan akan mengarahkan semua kegiatan pembelajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. F. Relevansi dengan standar nasional pendidikan. Relevansi kesesuaian dengan kebutuhan, misalnya, apakah isi kurikulum, silabus perkuliahan, dan satuan materi sajian sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya. Apakah keahlian dosen sesuai dengan kebutuhan dunia kerja? Muatan atau konsep kurikulum pendidikan harus relevan dengan standar pendidikan, terutama dengan 8 standar pendidikan, yaitu 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, 8. Standar penilaian pendidikan. Terima kasih. Bye-bye.